Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ulang untuk tugas 3 saya, yaitu materi tentang bab 6 dan 7 tentang keamanan dan privasi dalam sistem informasi dan peran data dalam sistem informasi kesehatan. Adapun definisinya, yaitu untuk definisi dari keamanan dalam sistem informasi yang mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi sistem data dan informasi dari ancaman yang bisa merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Dan adapun definisi dari privasi dalam sistem informasi itu lebih berkaitan dengan hak individu kontrol informasi pribadi. Dalam konteks ini, privasi berarti perlindungan terhadap data yang mengidentifikasi seseorang, misalnya nama, alamat, dan data medis, agar tidak disalahgunakan atau dibagikan tanpa izin. Adapun manfaatnya, yaitu untuk manfaat keamanan sistem informasi, itu melindungi data sensitif, yaitu untuk mencegah akses yang tidak sah dan mencegah ketersediaan data. Adapun manfaat dari privasi dalam sistem informasi, yaitu untuk melindungi hak pribadi pengguna, untuk mengurangi risiko penyalahgunaan data, dan untuk memberikan kendali kepada pengguna. Berikut adalah karakteristiknya, yaitu yang pertama integritas atau integrity, untuk memastikan bahwa data yang disimpan, diproses atau dikirimkan tidak berubah secara tidak sah. Data harus tetap utuh dan akurat, tanpa ada perubahan yang tidak diketahui oleh pengguna yang berwenang. Yang kedua yaitu kerahasiaan atau confidentiality, itu merupakan prinsip yang menjamin bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Informasi sensitif seperti data pribadi atau data medis harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengendalian akses. Hanya individu yang memiliki hak yang sah yang dapat mengakses data pribadi. Ini melibatkan penggunaan hak akses berbasis peran atau role-based access control untuk memastikan bahwa pengguna hanya bisa melihat atau memodifikasi data yang relevan bagi tugas mereka. Selanjutnya yang terakhir yaitu transparansi. Pengguna data harus diberitahukan tentang bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Pengguna memiliki hak untuk mengetahui bagaimana informasi pribadi mereka diproses dan untuk tujuan apa. Adapun perbedaannya yaitu untuk keamanan dan privasi. Perbedaan yang pertama itu dari definisi. Definisi dari keamanan yaitu perlindungan data, sistem, dan jaringan dari akses yang tidak sah, serangan, atau kerusakan. Sedangkan untuk definisi dari privasi yaitu hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka dan bagaimana data tersebut digunakan. Untuk fokus utama dari keamanan yaitu untuk melindungi informasi dari ancaman eksternal seperti peretasan, malware, dan pencurian data. Sedangkan fokus utama dari privasi yaitu untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses dan menggunakan data pribadi seseorang. Adapun tujuan dari keamanan yaitu menjaga integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data. Sedangkan untuk tujuan dari privasi yaitu untuk melindungi informasi pribadi dari penggunaan atau penyebaran tanpa izin. Selanjutnya itu perbedaan dari ancaman utama. Untuk ancaman utama dari keamanan itu peretasan, serangan siber, malware, dan pencurian data. Sedangkan untuk ancaman utama dari privasi yaitu penyalahgunaan data, penyelenggaraan hak pribadi, dan pengintaian tanpa izin. Dan contoh implementasi dari keamanan yaitu firewall, enkripsi data, sistem autentifikasi dua ganda atau antivirus. Dan adapun contoh implementasi dari privasi yaitu kebijakan privasi, anonimisasi data, kontrol akses terhadap data pribadi. Berikut adalah contoh kasus keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan, yaitu seperti sebuah rumah sakit besar menggunakan sistem rekam medis elektronik atau EMR untuk menyimpan dan mengelola data pasien. Namun, dalam sebuah insiden, sistem mengalami serangan ransomware yang menginskripsi semua data pasien, termasuk rekam medis, hasil laboratorium, dan riwayat pengobatan. Adapun dampaknya yaitu data pasien tidak bisa diakses,
sehingga menghambat pelayanan medis. Peretasan meminta tebusan untuk mengembalikan akses ke data dan kepercayaan pasien terhadap rumah sakit itu menurun karena lemahnya keamanan sistem. Adapun solusinya yaitu untuk meningkatkan keamanan sistem dengan inskripsi data dan menggunakan malware dan sistem deteksi antivirus. Selanjutnya yaitu solusinya menerapkan autentifikasi dua faktor untuk akses di sistem EMR dan melakukan backup data secara berkala untuk pemulihan jika terjadi serangan. Adapun contoh kasus dari peran data analitik dalam sistem informasi kesehatan, yaitu seperti selama pandemi COVID-19, itu sebuah rumah sakit rujukan di Jakarta mengalami lonjakan pasien yang tidak terduga. Kapasitas ICU seringkali penuh, tenaga medis kewalahan, dan persediaan alat kesehatan seperti ventilator terbatas. Manajemen rumah sakit mengalami kesulitan dalam memprediksi kebutuhan sumber daya kesehatan. Dan solusi yang harus diambil yaitu mengimplementasi data analitik. Seperti rumah sakit bekerja sama dengan tim data analitik untuk mengembangkan model prediksi berbasis data guna mengelola sumber daya dengan lebih baik. Sekian penjelasan ulang tentang tugas 3 saya, yaitu mengenai materi bab 6 dan bab 7. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.